Back to Pleasure, Stephen Filmi di sini. Nah, di video ini saya akan memberitahu, inilah karakter-karakter yang akan mati di Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi di sini saya akan memprediksikan siapa karakter yang akan mati di Wano Kuni. Walaupun di sini saya tidak akan mengatakan bahwa semua karakter ini akan mati, atau bahkan bisa saja tidak ada karakter yang mati di Wano Kuni ini. Namun di sini saya berkata berdasarkan kira-kira seseorang atau orang ini mempunyai kemungkinan untuk mati yang cukup tinggi. Atau mungkin kalau kita katakan persentase orang ini mati cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sebelumnya, kita pun tahu Oda mengatakan bahwa arc Wano Kuni ini akan sangatlah epic sekali. Bahkan arc dari Marineford yang buat One Piece naik tinggi dan menjadi komik terlaris, di sana terjadi banyak momen epic, momen sedih, momen emosional. Semua hal itu kata Oda ibarat jalan-jalan di taman, atau mungkin kata Oda seperti Marineford ini sangatlah lucu jika dibandingkan dengan arc Wano Kuni ini. Padahal kita tahu di Marineford sudah ada dua orang super berpengaruh yang mati. Contohnya yaitu Ace dan juga Whitebeard. Walaupun kita masih belum tahu nasib dari Little Oars Junior ini. Mungkin akan ada dari kalian yang berkata bahwa Oda tidak akan mematikan karakter lagi setelah di Marineford. Namun sampai saat ini saya belum menemukan referensi tentang perkataan Oda itu. Saya sudah mencarinya di Reddit, di forum-forum, dan di Google. Tidak ada tuh Oda ngomong tidak akan mematikan karakter lagi setelah Ace dan juga Whitebeard. Mungkin jika kalian punya referensinya, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jika benar seperti itu, maka saya akan merevisi video ini. Tapi jika yang kalian beri itu hanyalah teori dari orang lain, maka saya anggap itu tidaklah valid. Oke? Langsung kita akan mulai. Kira-kira yang akan mati adalah yang pasti yang pertama, yaitu pihak dari Nine Red Scabbard atau Akazaya. Nah, kita pun tahu dari total 9 Scabbard ini, maksud saya 8 karena satunya kan pengkhianat, si Kanjuro. Kemungkinan akan ada satu yang mati di arc Wano Kuni ini. Mungkin yang dapat saya prediksikan adalah Asura Doji, Inuarashi, dan Okiku. Kenapa saya menyebut nama mereka? Coba kalian lihat di panel ini. Ini adalah panel ketika Oden akan menyerbu pasukan Kaido. Di situ kita melihat yang digambar dengan warna abu adalah ketiga orang ini, yaitu Kiku, Asura, dan juga Inu, serta tentunya dengan Kozuki Oden yang sekarang sudah jadi almarhum atau sudah mati. Nah, terus kenapa saya berbicara tentang ini? Kita pun tahu dari beberapa chapter terakhir ketika Kinemon berkata keberuntungannya sudah habis dan kemungkinan dia bisa saja mati di perang ini. Dan di situ kita bisa melihat siapa saja yang merespon kata-kata tersebut. Ya, itu adalah Inuarashi, Asura Doji, dan Okiku. Sama kan dengan panel yang dilihat di atas? Apakah itu sebuah kebetulan yang dibuat oleh Oda? Saya tidak yakin Oda membuat kebetulan sampai seperti ini. Walaupun mungkin tidak semuanya mati, namun bisa saja satu dari mereka akan mati di Wano Kuni ini. Dan entah yang paling cocok untuk saya adalah Inuarashi, di mana peran Inuarashi ini cukuplah besar dari zaman Whitebeard, lalu dia pun pernah menaiki kapal Roger, walaupun tidak sampai ke Raftel. Dia dan Neko lah yang memberinya akses dengan memberi secara cuma-cuma Road Poneglyph di Pulau Zou. Mungkin kematiannya akan sama seperti Pedro. Dia rela mati untuk percaya terhadap karakter yang akan mendatangkan Fajar atau Dawn ini ke dunia, dimana mungkin akan menjadi sangat epik dan sedih sekali saat momen itu terjadi. Lalu yang kedua adalah Marco. Walaupun kita tidak tahu apakah dia akan datang atau tidak ke Wano Kuni, namun saya cukup yakin dia akan sampai bersama dengan Nekomamushi. Karena Marco akan sangat pas dengan tema dari Wano Kuni ini, yaitu Sang Zoan, apalagi dia memiliki Zoan Mythical Zoan, atau mungkin dapat kita katakan Zoan yang paling langka. Mungkin dia akan disandingkan dengan King, Sang Zoan terbang juga, dan dia pun sama-sama komandan pertama Yonko, maka sangat pas harusnya antara King melawan Marco. Serta kita pun tahu, Marco mempunyai kaitan cukup erat dengan Wano Kuni, terutama terhadap Kozuki Oden, sang komandan divisi kedua, yang sudah seperti saudara dari bapaknya, yaitu Whitebeard. Maka, jika Marco mati di sini, akan pas untuk semua kru Whitebeard, di mana sang kapten, yaitu Whitebeard sendiri sudah mati, dan komandan kedua pada masa lalu, yaitu Kozuki Oden juga sudah mati.
serta komandan kedua yang baru, yaitu S, mati juga di Marineford. Dan sang komandan pertama pun seharusnya akan menyusul mereka semua. Jadi, jika ada yang bertanya apa alasan Marco harus mati di sini, kita tahu Marco pernah berjanji kepada S bahwa dia akan melakukan apapun untuk melindungi adiknya atau si Luffy ini. Dan yang ketiga, yaitu Kaido. Sepertinya untuk Kaido ini seharusnya sudah cukup jelas karena dia ini hobi mati dan dia kemungkinan adalah seseorang yang immortal serta tidak bisa mati. Makanya dia sangat sekali ingin mati dan sampai depresi seperti itu. Mungkin juga akan sangat pas jika keinginan Kaido mati ini akhirnya terjawab di arc Wano Kuni ini. Dan dia akan dikalahkan oleh bocah-bocah supernova ini. Karena kita pun tahu di arc Marineford ada satu Yonko yang mati. Dan mungkin akan sangat pas juga untuk satu Yonko lagi mati di sini, yaitu Kaido. Atau mungkin jika ditambah dengan Big Mom. Saya pun masih belum bisa membayangkan tentang Big Mom ini. Nah, lalu di posisi keempat, yaitu Trafalgar Law. Sepertinya Law ini salah satu yang cukup favorit menjadi karakter yang akan mati di Wano Kuni. Sebenarnya saya pernah membahas kemungkinan Law mati di satu video full ini. Mungkin kalian bisa langsung cek, tapi mungkin di sini akan saya ambil poin pentingnya saja. Kita tahu, Law sudah tidak mempunyai tujuan apa-apa lagi di hidupnya. Tujuan utamanya adalah untuk membalaskan dendam Corazon ke Doflamingo. Itu pun sudah dibayar ketika di Dressrosa, ketika Luffy mengalahkan Doflamingo. Serta kita pun tahu peran Law pun sudah sangat banyak dari awal Sabondi, lalu di Marineford dia menolong Luffy, hingga saat ini. Oke, menurut saya, untuk momen di Wano Kuni ini sepertinya Kid yang akan mengambil screen time dari Law. Dan bagaimana Law akan mati? Mungkin dia akhirnya akan melihatkan kekuatan ultimate-nya dari OP-OP, yaitu Operasi Keabadian. Dia bukan akan memberikannya untuk Luffy. Karena Oda pun bukan tipe mangaka yang akan memberikan hal yang super overpower untuk karakter utamanya seperti itu. Maka mungkin dia akan menghilangkan keabadian dari Kaido ini dengan OP-OP Nomi miliknya. Dan itulah yang menjadi alasan Kaido akan mati di arc ini. Dan lalu di ujung kematiannya, Law akan tersenyum pada Luffy dan berkata, "Aku percaya dia akan membawa badai dan fajar atau daun untuk dunia ini." Anjay, epic. Mungkin untuk info lengkapnya bisa langsung cek di video yang sudah pernah saya buat. Nah, lalu di posisi kelima, yaitu Jinbei. Nah, ini dia. Pasti mungkin banyak dari kalian yang tidak akan setuju dengan pendapat saya ini. Karena kita pun tahu, Jinbei baru saja sampai di Wano Kuni. Dia pun baru saja join menjadi kru Luffy. Masa dia baru join, tapi dia sudah mati lagi? Kan aneh banget. Nah, jadi di sini coba kita bahas beberapa alasan kenapa Jinbei akan mati. Kita pun tahu, Jinbei bahkan sudah berkali-kali berkata, dia rela mati untuk Luffy. Pertama, ketika di Marineford, bahkan ketika dia berkata kepada krunya, yaitu Sun Pirates, dia berkata seperti itu. Lalu kita pun tahu, dia tidak seperti kru Luffy yang lain. Dia tidak mempunyai mimpi, dan flashback menyedihkannya pun hanyalah kehilangan Fisher Tiger. Lalu kita pun tahu, dia hampir mati sebanyak 2 kali. Pertama, ketika di Marineford, Akainu menembus tubuhnya sampai ke tubuh Luffy yang menyebabkan bekas luka di dada Luffy ini. Lalu yang ketika dia akan meninggalkan kru Big Mom, akhirnya tidak jadi menjalankan roulette itu, walaupun akhirnya tetap saja dia selamat ketika soul focus Big Mom tidak mempan terhadapnya. Itu pun salah satu momen epic menurut saya. Jadi itu pun dia lakukan hanya untuk bergabung dengan kru dari Luffy ini. Jadi mungkin akan tidak begitu aneh jika Jinbei mati di sini. Walaupun mungkin jika tidak mati di sini, bisa saja Jinbei akan mati di akhir arc One Piece ini. Jadi di sini poin penting yang saya katakan adalah Jinbei pun memiliki kemungkinan atau presentasi bahwa dia akan mati di One Piece ini. Nah, dan ini yang terakhir saya beri bonus, yaitu Monkey D. Garp. Ini juga sebenarnya yang ingin saya bahas dari lama, yaitu mungkin alasan Garp mati di sini hanyalah jika Rocks Pirate benar-benar terbentuk kembali. Karena kita tahu di sini Big Mom dan Kaido sudah beraliansi, dan Garp yang mempunyai masa lalu dengannya akan datang ke Wano Kuni. Dimana kita tahu sudah 2 orang yang pasti yang sudah saya bahas, yaitu Big Mom dan juga Kaido. Atau bahkan jika teori orang-orang benar, dan saya pun pernah membahasnya, bahwa Shiki pun akan ada di Wano Kuni. Saya pernah membahas beberapa alasan Shiki akan sampai di Wano Kuni dari video ini. Mungkin kalian juga bisa langsung cek ke video ini. Dan Garp yang mengetahui itu merasa sang cucu tidak akan bisa bertahan, dan keberadaan dunia pun akan semakin parah jika Rocks benar-benar bangkit kembali.
yaitu Big Mom, Kaido, dan juga Shiki bergabung bersama, dunia akan semakin kacau. Maka dia akan membangkang Marin dengan tetap datang ke Wano Kuni dan ikut perang di Wano ini. Jadi kemungkinan dia akan mati sebagai pahlawan di Wano Kuni ini. Walaupun saya lebih senang jika Garp ini akhirnya bisa bertarung bersama Dragon dan juga Luffy di salah satu arc yang mungkin epic, yaitu arc terakhir dari One Piece mungkin jika melawan World Government atau Senjubito. Tapi jika Garp mati di sini di Wano Kuni, menurut saya pun sangat epic. Nah, jadi mungkin sekian list dari saya siapa yang akan mati di arc Wano Kuni ini. Apakah kalian punya list lain atau orang lain yang kira-kira cocok mati di Wano Kuni? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa semua list yang ada di sini tuh belum tentu semuanya mati. Karena saya hanya buat berdasarkan persentase tertinggi orang-orang yang kemungkinan akan mati. Dan lagi-lagi, jika kalian masih ngomong Oda pernah berkata tidak akan membunuh karakter setelah S dan juga Whitebeard, kalian bisa langsung tuliskan referensi atau sumbernya di kolom komentar. Karena saya tidak pernah menemukan Oda berkata seperti itu. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.